Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kriptografi untuk pengiriman suatu data untuk keamanan suatu data. Jadi pengiriman suatu data memerlukan suatu keamanan yang ekstra di mana merupakan suatu informasi yang hanya diketahui atau yang hanya ingin diketahui oleh si pengirim kepada calon penerima. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman. Jadi itu tujuannya. Jadi yang seperti awalnya saya jelaskan bahwa keamanan suatu data adalah bagian terpenting dalam proses pengiriman data atau informasi. Hal tersebut didasari oleh berkembangnya teknologi jaringan, banyaknya aplikasi yang muncul untuk menggunakan teknologi jaringan, dan aplikasi tersebut membutuhkan suatu keamanan tingkat tinggi. Dalam proses kriptografi terdapat ada proses utama, yaitu adalah proses enkripsi, lalu ada dekripsi, di mana enkripsi adalah proses di mana informasi yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali. Jadi kita akan mengirimkan suatu pesan dan pesan itu akan disandikan untuk menjaga keamanan tersebut ketika ada sesuatu yang ingin atau orang yang ingin mengambil informasi di tengah jalan sebelum tersampaikan kepada si penerima, seperti itu. Jadi itu proses enkripsi. Terus ada dekripsi, di mana kebalikan dari enkripsi. Setelah proses enkripsi dilaksanakan, maka bentuk sandi, dan sandi itu akan dirubah kembali ke dalam bentuk semula, yaitu pesan yang tadi dikirimkan, sehingga si penerima akan membaca atau mengerti sesuai apa yang dikirimkan oleh si pengirim tadi. Visualisasinya seperti yang digambarkan pada slide ini, yaitu ada plain text. Plain text itu adalah pesan asli yang dikirimkan, dan proses enkripsi membutuhkan suatu key atau suatu kunci. Kunci di mana kunci itu adalah suatu berisi aturan-aturan yang membuat suatu plain text atau pesan asli itu dirubah ke dalam bentuk yang tidak dikenali, hampir tidak dikenali. Setelah enkripsi dilakukan, maka terbentuklah ciphertext, yaitu hasil dari proses encryption tadi atau proses enkripsi tadi. Sebelum sampai ke penerima, maka dibutuhkan suatu proses lagi yang namanya dekripsi. Jadi proses pengembalian si ciphertext. Ciphertext itu adalah data asli yang telah disandikan atau dirubah informasinya, dirubah bentuknya gitu, agar menjadi plain text yang dapat dibaca oleh si penerima, seperti itu. Ini ada istilahnya, plain text itu adalah mungkin adalah pesan, itu message gitu, ciphertext adalah C, disimbolkan C, enkripsi adalah fungsi itu fungsi untuk merubah ke dalam bentuk sandi, seperti itu. Dekripsi adalah untuk mengembalikan ke bentuk plain text lagi. Kita butuhkan juga kunci dalam hal ini. Ada algoritma kriptografi klasik, jadi ada 5. Kemudian kita jelaskan hanya 3 di pertemuan ini, yaitu ada Caesar cipher, Vigenère cipher, dan metric encryption, dan lain-lain. Jadi kita akan pelajari terkait dengan 3 bahasan seperti itu. Ini sejarahnya. Jadi ditemukan oleh Raja Romawi. Sistem ini mengharuskan kita menghitung pengganti sebuah huruf. Jadi nanti kuncinya adalah suatu pergeseran atau jumlah huruf yang akan digeser. Huruf dengan menggeser posisi urutannya sesuai dengan kunci. Yang dipakai adalah huruf alfabet. Terus kita langsung ke contoh saja biar mudah dipahami. Jadi misal kita punya plain text atau pesan gajah, jadi GADJAH. Jadi kuncinya adalah 6. Jadi seperti yang dijelaskan dalam pengertian sebelumnya, bahwa di Caesar cipher ini dia akan menjalankan suatu pergeseran huruf dari huruf aslinya, seperti itu.
Misal kuncinya 6, jadi dia akan menggeser ke 6 berikutnya, seperti itu. Dalam hal ini ternyata, saya lupa bahwa di sini hanya 3. Kita coba kerja kuncinya 3. Jadi misal kita punya huruf kata gajah, plain text gajah tadi, kita gunakan kuncinya 3. Jadi bukan 6, jadi 3, dimana nanti G itu akan digeser 3 ke setelahnya. Jadi G, jadi kita H itu adalah geser 1 kali, I 2 kali, J ketiga kalinya. Maka untuk kunci 3, untuk kata G, kita menggunakan kunci 3, maka akan digeser ke huruf J. Terus bagaimana dengan A? A akan digeser ke D, seperti itu. Terus D, maka akan G. Jadi E, F, G kan 3. Jadi 3 kali pergeseran, 3 kali loncatan. Terus J lagi, G, A, D, J. G, A, D, J. Nah, J adalah 3 ke kanan, berarti K, L, M. Jadi hasil dari J adalah M, A yaitu D, H adalah K, seperti itu. Jadi mudah sekali di sesar Ciper ini. Jadi intinya kita geser berdasarkan kunci. Jika 3 maka geser ke setelahnya 3, jika 4 geser ke setelahnya 4. Seperti itu saja, mudah. Lalu ada Vigenère Cipher. Ini merupakan perkembangan ide dari sesar Cipher. Jadi ini akan dibuat suatu metrik. Jadi ada metrik mungkin vertikal untuk kuncinya, dan horizontal adalah untuk plain text-nya. Langsung saja, jadi kita akan melakukan konversi dari plain text ke ciphertext, di mana ada kunci gajah dan plain text-nya adalah hello elephant. Jadi plain text itu adalah ini pesannya yang akan dikonversikan ke dalam suatu ciphertext menggunakan Vigenère Cipher, seperti itu. Nah, ini tabelnya. Jadi pertama yang atas adalah kita buat suatu deret alfabet, jadi A sampai Z, dan ke bawah juga A sampai Z. Jadi cukup ribet juga, jadi banyak banget kan yang harus digunakan. Jadi misal pertama kita adalah menggunakan kata H. H itu plain text-nya adalah H, terus kuncinya adalah G. H dengan G kita pertemukan, jadi yang atas adalah H, terus yang kirinya adalah G. Maka kita bisa tunjuk dari H ke G. Akan dipertemukan huruf apa di situ? Maka akan dipertemukan dengan huruf N, seperti itu. Lalu yang kedua, E dengan A. Maka E dengan A akan menemukan huruf E dalam hal itu. Jadi sama saja konsepnya seperti itu, namun kita membutuhkan suatu tabel yang cukup banyak, atau baris dan kolom yang banyak, seperti untuk menuliskan alfabet A sampai Z, seperti itu. Mungkin itu mudah saja, namun terlalu panjang, jadi lebar sekali untuk melakukan atau mengkonversikan menggunakan Vigenère Cipher, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita menggunakan metric encryption, di mana ide
plaintext diletakkan pada metrik bujur sangkar. Jadi panjang dan lebar dari metrik ini sama. Jadi misal ya 3 kali 3, 4 kali 4 sampai dengan n kali n seperti itu. Di sini spasi pada plaintext diabaikan, jadi tidak ada spasi di sini gitu. Terus jumlah karakter contoh plaintext di atas, misal ini gajah duduk ini bukan 21 karakter tapi ini misal berapa ya? Gajah ini 6, duduk itu 5, jadi ada 11 karakter. Maka untuk menampung 11 karakter ini kita membutuhkan bujur sangkar berapa kira-kira? Kalau misal metrik 3 kali 3 berarti kan cuma 9, jadi kurang untuk menampung 11 karakter. Jadi kita naikkan ke 4 kali 4 yang bisa menampung 16 karakter seperti itu. Kita langsung ke contoh di mana kita telah dibuat jadi 1 2 3 4. Kita tuliskan si plaintext tadi dari kiri ke kanan. Jadi GA D J A H ke bawah, DU ke bawah, DU K. Nah, selanjutnya karena lebih yang kosong, jadi banyak sel yang kosong, maka kita isi dengan XXX. Itu ada 5 kosong, kita masukkan X ke 5 sel yang kosong tersebut. Kita akan buat kunci itu berisi angka, itu kolom dari si metrik ini. Kita bebas ngisi atau kita bebas memilih kunci tersebut. Jadi di sini adalah 4132. Jadi kita akan menuliskan dari kolom 4 dulu, baru 1, setelah itu 3, dan terakhir adalah 2. Jadi kita menuliskannya dari atas, jadi JU XX, lalu GA DX, terus DDKX, setelah itu AH UX seperti itu. Nah, setelah proses enkripsi berhasillah bahwa pesan itu diamankan dengan cara proses enkripsi menggunakan metric encryption sehingga menghasilkan ciphertext yang tidak mudah untuk dipahami orang lain seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.